Sampurasun. Rampes. Perkenalkan, kami JGP Angkatan 8. Kami telah melaksanakan praktek demonstrasi kontekstual modul 2.3. Perkenalkan, nama saya Tuti Naya dari SDN Cidadang 2. Dan saya Didi Mila dari SDN Negeri Sukamana 3. Dan saya Poppy Ariani dari SMP Negeri 2 Cisaat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Putri. Oh, waalaikumsalam Bu Cicum. Apa kabar? Ya, ada apa nih Bu Cicum? Ini Bu, saya akan melaksanakan proses coaching dengan rekan saya terkait permasalahan yang dihadapi oleh beliau. Siapa nih yang akan Ibu proses coaching ini dengan siapa? Dengan rekan sejawat namanya Pak Bu. Oh, sama Pak Gun. Oke. Bu Cucum ingin saya membantu dalam hal apa? Ini Bu, dalam proses coaching ini saya ingin dibantu tentang pertanyaan yang berbobot yang nanti akan saya sampaikan kepada coach. Jadi untuk mengembangkan proses coaching yaitu mengajukan pertanyaan berbobot gitu ya. Oke. Apa bagian proses coaching ini yang Bu Cucum inginkan untuk saya amati? Nanti Bu, dalam saya menyampaikan proses coaching ini dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach sehingga coach dapat mengutarakan permasalahan yang dihadapi oleh beliau seperti itu dengan senang, dengan rileks, dengan meluapkan permasalahannya serta dapat coach ini mendapatkan solusi atau langkah-langkah dari permasalahannya itu dari dia sendiri. Oh iya. Jadi ketika bagian dari memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya, gitu ya. Oke, insya Allah nanti akan saya bantu ya. Nah, kira-kira penilaian Bu Cucum sendiri secara pribadi ya, bagaimana sih tentang proses coaching ini? Gitu? Dari proses coaching ini saya ingin mendapat pengetahuan baru, mendapatkan hal positif, khususnya saya sebagai coach ya. Begitu juga dengan coach. Jadi ada solusi, ada dari dia sendiri terkait permasalahannya yang nantinya bisa menjadi ilmu untuk kedua belah pihak, baik itu coach begitu juga dengan coach. Oke, baik Bu Cucum, benar sekali ya, karena proses coaching itu kan proses kemitraan ya Bu ya. Jadi kita memang setara sehingga masing-masing pihak itu baik coach ataupun coach ya, dia saling mengembangkan kompetensinya masing-masing ya. Oke, siap Bu Cucum. Kemudian harapan Bu Cucum sendiri bagaimana terkait proses ini? Nah, harapan saya dari proses coaching ini buat saya sendiri mendapat ilmu baru dari permasalahan yang diutarakan oleh coach. Begitu juga dengan coach dapat mendapatkan solusi dari apa yang dia hadapi di lapangan seperti itu, sehingga mendapatkan solusinya dari dia sendiri seperti itu. Oh, wow, udah gak sabar nih lihat Bu Cucum melakukan proses coaching ya bersama Pak Gun gitu ya. Kira-kira kapan tuh Bu pelaksanaannya? Insya Allah besok Bu. Oh ya, baik. Berarti saya ada di sana ya untuk kita sama-sama belajar gitu ya dalam proses coaching ini. Baik, mungkin ada lagi yang bisa saya bantu Bu Cucum? Terima kasih, mudah-mudahan proses coaching ini berjalan dengan lancar. Amin ya, mudah-mudahan. Oke, saya doakan semuanya berjalan dengan lancar. Sampai ketemu besok ya Bu ya. Ya Bu, terima kasih ya Bu ya waktunya. Ya, sama-sama Bu Cucum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Cucum apa kabar nih? Pak Gun, apa kabar? Hari ini kita akan Proses coaching proses coaching itu ya. Ini Bu Cucum berarti sebagai coach. sebagai coach, Pak Gun. Sebagai coach. Ya, karena tadi sudah melakukan supervisi ya. Oke, baik, silahkan dilanjutkan saja prosesnya. Nanti saya membersamai, cuma memang kita mengobservasi gitu ya proses yang terjadi. Baik, sudah siap? Iya, terima kasih Bu. Oh iya, sama-sama. Sok mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak? Sehat? Alhamdulillah, sehat.
ya metode ceramah dan melihat apa namanya keinginan siswa, metode belajarnya seperti apa yang diinginkan. Jadi terus saja apa namanya kita mengajar itu hanya menggunakan satu metode ceramah saja, buat anak jenuh lah. Nah, dari percakapan ini apa sih yang diharapkan Pak Gun? Dan diharapkan saya mendapatkan solusi dari permasalahan tadi, caranya apa namanya guru tersebut bisa mendapatkan solusi, terkait dengan solusinya bisa datang dari saya sendiri atau solusinya datang dari mereka. Kalau solusinya datang dari Pak Gun ya terkait tadi metode yang bagaimana sih Pak Gun, menurut Pak Gun yang baiknya itu seperti apa? Kalau menurut sudut pandang saya, metode yang nggak harus satu metode saja, metode yang baik itu kalau menurut saya menggunakan apa berbasis IT lah. Bisa menggunakan 2 metode, 3 metode, kan apa keinginan siswa dalam gaya belajar itu berbeda-beda. Bisa hanya satu metode saja, hanya mendengar saja, melihat saja gitu ya. Tapi ada juga lah kita berikan visual yang lain. Sejauh ini Pak Gun telah menerapkan metode seperti apa sih Pak Gun yang bagus Pak Gun? Kalau menurut saya metode IoT atau metode saat ini bisa dikembangkan ini ya, metode saat ini bisa dikembangkan ya berbasis PowerPoint lah, kan ya video juga misalkan pembelajaran yang sifatnya pembelajaran estetik yang ketika anak itu senang dibawa keluar belajar di luar nggak melulu harus satu metode ceramah di dalam kelas tanpa memikirkan keinginan siswa. Kalau saya batasnya kita harus mengkondisikan apa namanya jadwal, lihat jadwal besok kelas berapa. Kalau memang kita belum menyiapkan materi yang akan kita sampaikan di hari besok, kita siapkan terlebih dahulu materi-materi yang disampaikan yang akan disampaikan oleh kita dengan cara yang menyocokkan materi dan mengkonsep di PowerPoint tersebut untuk disampaikan di hari besok ke anak-anak seperti ini. Nah, terkait tadi metode pembelajaran, Pak Gun ada cara lain nggak selain PowerPoint gitu? Menurut Pak Gun apa yang diterapkan? Kalau selain PowerPoint, kalau menurut itu pembelajaran yang tidak menjenuhkan bisa ditambahkan dengan metode pembelajaran kinetik, membawa keluar seperti itu. Apalagi guru kelas, kalau guru olahraga otomatis pasti keluar lah kata-kata keluar. Kalau guru kelas kadang di dalam kelas dan bisa juga diterapkan. Jadi tadi sudah terjawab Pak Gun dari apa ya dari permasalahan tadi dengan metode ceramah itu ya. Ternyata Pak Gun sudah menemukan solusinya sendiri ya dari PowerPoint, dari kinestetik ya, dibawa keluar kelas seperti itu. Nah, untuk lihat situasi sekarang ini di sekolah Pak Gun, kalau lihat dari level 1 sampai 10 udah di level berapa? Dari Pak Gun sama posisi Pak Gun sebagai guru sama dari siswa. Kalau untuk siswa tingkat penjenuhannya saja ya di level 5 lah. Kalau buat saya melihat gurunya karena hanya penglihatan saja, kalau ke siswa saya terjun langsung kan bisa melihat gitu. Ketika anak dikasih metode ceramah otomatis kelihatan sekarang ada di posisi berapa kalau diangkakan di angka 5. Kalau di posisi guru saya hanya menggambarkan saja, mungkin yang mereka rasakan pun sama dengan anak gitu. Kalau tingkatannya sama lah kalau di angka 5 kalau menurut saya, kalau terus menerus menggunakan satu metode ceramah. Tadi kan Pak Gun telah ini ya ada metode PowerPoint, terus kinestetik. Nah, harapan Pak Gun itu di level berapa sih setelah diterapkan dengan trik-trik itu anak dibawa keluar kelas gitu. Nah, di level berapa dari dulu itu ya Pak Gun sebagai guru sama siswa? Saya ingin meningkatkan ke angka 7
saja, 7 atau 8, 7 saja untuk siswa dan juga gurunya. Kalau untuk angka 10 kayaknya agak sulit, apalagi dengan kondisi di sekolah banyak guru yang memang usianya sudah di atas ya, sedikit lagi menginjak masa pensiun mereka. Kadang kita ajak untuk pembelajaran yang menyenangkan dengan metode-metode yang zaman sekarang lah, karena agak kesulitan mereka. Untuk perencanaan kalau saya ditargetkan di angka 7 saja gitu. Terrealisasi, bisa mengimplementasikan ada beberapa tahun ya. Ini Pak Bun, untuk kapan sih itu akan pelaksanaan itu diterapkan pembelajaran kinestetik ke anak di bawah 12 tahun pelaksanaannya? Kalau untuk saya saat ini sudah berjalan sih pembelajaran di keluar kelas untuk pembelajaran PJOK ya, pembelajaran PJOK. Tapi untuk sosialisasi mungkin ke guru-guru yang lain mungkin dimulai dari minggu ini, dimulai dari hari Senin. Saya ingin menggunakan komunitas praktisi yang ada di sekolah, merangkul guru-guru bagaimana caranya mereka bisa mengubah metode belajar mereka dengan metode belajar yang tidak itu saja gitu, karena metode cara ditambah dengan metode estetik, metode yang lain. Ada waktu tertentu atau itu kan penjadwalannya seperti itu? Untuk penjadwalannya paling 1 minggu sekali, hari Sabtu saja mungkin kalau untuk ke guru-gurunya. Ya, kalau untuk siswa, kalau untuk siswa saya sendiri, ya memang saya sudah dapat. Sekolah saya ya, jadi kadang-kadang di sekolah mudah-mudahan dari solusi tadi Pak Gun dapat diimplementasikan sebelum Pak Gun ya. Amin, amin. Insyaallah. Mungkin dari itu ya Pak Gun obrolan kita kali ini, mudah-mudahan apa yang kita obrolkan bermanfaat. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Cucung, Pak Gugun, terima kasih ya sudah meluangkan waktunya untuk bersama-sama kita melakukan refleksi juga gitu ya terkait permasalahan yang kita hadapi sebagai seorang pendidik di kelas ya. Mudah-mudahan proses ini nanti tak berguna untuk kita semua ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu Cucung ya, terima kasih sudah juga meluangkan waktu ya untuk kita melakukan percakapan saat ini gitu ya. Tadi proses saya sudah lihat proses coaching Ibu dengan Pak Gun ya terkait beberapa permasalahan. Nih, apa yang bisa Ibu ceritakan dari proses yang tadi? Dari proses coaching tadi saya dapat ada solusi dari permasalahan yang dihadapi coaching tersebut dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang tepat sehingga dapat menggali apa yang diutarakan oleh si coaching, mendapat solusi dari dia sendiri. Oke. Jadi coaching mendapatkan solusi atas atas permasalahannya dari Ibu mengajukan pertanyaan berbobot begitu ya. Nah, kira-kira kenapa Ibu bisa berpikiran seperti itu? Karena yang saya terapkan itu alur cerita yang pertama itu tujuan. Nah, tujuan dari percakapan itu apa? Setelah itu ada identifikasi. Nah, dari identifikasi ini saya menggali permasalahan apa yang dihadapi oleh si coach ini, seperti itu. Yang ketiga tuh rencana aksi. Nah, dari permasalahan dari yang dihadapi oleh coach tadi, nah metode apa atau ide-ide apa nih yang harus diterapkan supaya solusinya datang dari diri si coach tersebut. Oke, jadi Bu Cucung sudah berusaha ya untuk menjadi pendengar aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot ya kepada coach sehingga coach itu mengutarakan permasalahannya, kemudian juga dia menggali sendiri ya yang menjadi solusinya.
Kalau Ibu menilai gitu ya tadi proses coaching Ibu bersama Pak Gun, kira-kira Ibu menilainya seperti apa? Dari pertanyaan berbobot tadi, saya bisa melihat permasalahan yang dihadapi si coaching, serta dapat ada solusinya dari dia sendiri seperti itu. Itu juga menambah ilmu baru buat saya Bu sebagai coach ya, untuk dipraktekkan di lapangan dalam menghadapi situasi seperti itu. Karena umum ya Bu, permasalahan di kelas itu rata-rata seperti itu Bu. Makanya ada ilmu baru, ada hal positif baru yang harus saya terapkan dari pengalaman si coaching ini. Ya, pengalaman apa yang bisa Ibu Cucung ceritakan ya terkait tadi mengaitkan dengan pembicaraan dengan coach tadi, seperti apa? Seperti tadi penerapan metode pembelajaran ya Bu ya, itu sebenarnya si coach itu punya permasalahan dalam metode pembelajaran yang jenuh istilahnya seperti itu. Oh ternyata ada ide dari dia sendiri Bu untuk menerapkan ide-ide seperti metode penayangan PPT, seperti gaya belajar kinestetik yang diterapkan di luar kelas seperti itu. Nah itu juga ilmu baru buat saya sebagai coach seperti itu. Oh ternyata seperti itu ya yang dihadapi di lapangan itu, ternyata sama, saya juga mengalami seperti itu. Oke, kalau bisa menarik sekali ya Bu Cum. Kalau bisa diberikan rentang mungkin ya. Proses coaching tadi Bu Cucung dengan Pak Gun itu bisa dikasih rentang berapa kalau menurut Bu Cucung? Kalau dari 1 ya, dari 1 sampai 10. 8 Bu. Oh, 8. Iya. Apa yang membuat Ibu berpikiran bahwa proses itu mempunyai rentang 8? Nah, dari proses tadi itu karena saya bisa melihat, oh ternyata ini si coach ini udah ada metode baru. Ternyata yang dia pikirkan untuk dia terapkan di kelas seperti itu Bu. Walaupun tidak semaksimal karena kan situasi di kelas berbeda ya Bu ya. Tiap sekolah itu keadaannya seperti bagaimana. Cuman ada dari tadi proses level 1 sampai 10 yang saya tanyakan kepada coach kan untuk tingkat kejenuhan tadi 5 ya, ada coach 5. Setelah diterapkannya dengan pembelajaran kinestetik ternyata meningkat jadi ke angka 7. Makanya pas dari situ saya menilai oh iya berarti ada perkembangan positif dari situ. Makanya saya bisa mengutarakan bahwa dari level 1 sampai 10 sudah mencapai level 8. Oke. Jadi kalau proses seperti akademik itu kan menilai berdasarkan standar-standar tertentu ya Bu ya. Nah, sedangkan kita di sini prosesnya adalah proses coaching, di mana proses coaching ini kita adalah mitra gitu ya. Iya. Di mana coach dan juga coach juga saling mengembangkan kompetensinya. Apa yang bisa Ibu ceritakan terkait proses coaching yang tadi, pengalaman apa yang bisa diambil gitu ya, sehingga memperkaya kompetensi Ibu? Harapan saya Bu sebagai coach ya, untuk diri saya juga sebagai coach dapat ada ilmu baru, ada hal positif dari apa yang dialami oleh coach. Begitu juga dengan coach dapat menemukan solusinya dari permasalahan yang dihadapi seperti itu. Nah, kalau seperti itu ya, Bu Cucung mengambil pelajaran juga ya dari pengalaman dari coach ini. Yang bisa Ibu lakukan terhadap Ibu pribadi gitu ya sebagai seorang pendidik juga di kelas itu apa nih yang bisa diambil atau apa yang kira-kira bisa Ibu lakukan dari hal itu? Saya akan implementasikan dari permasalahan ini Bu, karena saya juga ada teman di sekolah seperti itu, permasalahan yang sama seperti itu. Jadi mungkin pengalaman ini dijadikan juga bisa jadi contoh ya, sehingga bisa melakukannya di kelas kita masing-masing seperti itu ya. Oke, rencana apa yang akan Ibu lakukan kalau di kelas Ibu nih? Saya juga akan menerapkan tentang ini Bu, metode yang menarik kepada anak sehingga anak lebih menyenangkan dalam belajar. Seperti tadi yang dialami oleh coach ya tadi menerapkan PPT seperti itu, terus kinestetik. Nah saya juga akan mencoba menerapkan seperti itu. Nah, karena dianggapnya itu pengalamannya bagus juga gitu ya. Betul. Oke. Sehingga bisa juga diterapkan di kelas kita gitu ya. Kira-kira menginspirasi sekali gitu ya. Kira-kira pelaksanaan itu akan dilakukan kapan? Mulai besok Bu, saya akan melaksanakan di kelas saya. Oke, jadi saat ini juga gitu ya. Jadi udah dimulai dari sekarang gitu ya. Tidak menunggu lama-lama lagi ya. Betul. Oke, terkait keseluruhan proses coaching tadi, apa yang bisa kita jadikan pelajaran gitu Bu di sini? Iya. Dari proses coaching tadi yang dapat saya berikan pelajaran itu dalam menghadapi permasalahan, oh ternyata
dari permasalahan-permasalahan yang kita hadapi itu ada solusinya itu dari diri kita sendiri, Bu. Nah, tergantung kreativitas kita sebagai guru itu seperti apa, seperti itu, Bu. Nah, dari situ saya bisa mengambil pelajaran setelah tadi proses coaching tadi dari coaching juga, dia bisa ada solusi dari dia sendiri seperti itu untuk diterapkan di sekolah. Jadi ibu berpikir bahwa ketika permasalahan itu ada, kita harus mampu mencari ya sendiri dan pasti ada gitu ya, Betul. asal kita kreatif. Ya kira-kira apa ya kegiatan kreatif apa yang selama ini juga sudah ibu Cucu lakukan gitu? Saya juga sebenarnya, Bu, di sekolah saya sudah menerapkan gaya belajar anak-anak gitu. Ada yang visual, auditori, sama kinestetik. Karena saya melihat anak-anak kalau dibawa keluar kelas itu, Bu, antusias sekali, senang sekali melihat anak-anak gitu ya. Karena mungkin jenuh juga, Bu, belajar di kelas terus-menerus seperti itu. Makanya saya ada penjadwalan, Bu, setiap hari Kamis itu ada belajar di luar kelas seperti itu. Ada outing kelas juga ya, Ya, dan betul, itu Bu. dirasa Iya, terlihat sekali, Bu, antusias anak-anak antusias. itu senang sekali kalau dibawa keluar kelas gitu. Bahkan di sekolah saya itu ada anak yang inklusif, Bu. Kalau mereka itu lebih ke fisik ya, kinestetik lah istilahnya, daripada menulis seperti itu kan kelihatan jenuh seperti itu anak. Menarik sekali ya pembicaraan dengan Bu Cucu ini. Kalau boleh saya mengutarakan hasil observasi Boleh. saya dan juga hasil kita berbincang-bincang sekarang ya. Secara keseluruhan menurut pengamatan dan juga observasi saya, Bu Cucum sudah melaksanakan kompetensi coach secara baik gitu ya. Dari awal sampai akhir juga Bu Cucum sudah berkonsentrasi penuh dan mendengarkan aktif ya apa yang coach katakan, sehingga juga mengaitkannya dengan pengalaman kita pribadi gitu ya. Terkait dengan pembicaraan kita sekarang juga Bu Cucum sudah mengutarakan apa yang terjadi, bagaimana itu menjadi coach gitu ya, bagaimana juga ketika kita menjadi coachee dan juga permasalahan yang kita hadapi di kelas kita masing-masing gitu ya. Jadi intinya kita sepakat ya Bu ya, bahwa proses coaching ini adalah proses kemitraan di mana masing-masing pihak itu bisa saling mengembangkan kompetensinya tanpa ada judgement gitu ya, atau Iya. penilaian-penilaian yang menghakimi seperti Betul. itu ya Bu. Mungkin itu saya bisa saya sampaikan. Terus pertahankan proses coaching yang sudah bagus, kompetensi coaching yang sudah bagus dari Bu Cucum ini. Terus semangat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Terima kasih, Bu, motivasinya. Ya, sama-sama Bu Cucum ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.